Blueprint ini bukan hanya sebagai landasan dasar aja, tapi ini sebagai gimana kita itu memegang idealisme kita sendiri gitu. Ya, jadi kali ini gue akan membahas tentang blueprint. Jadi apa itu blueprint? Ya, kalau kalian belum tahu, blueprint itu adalah sebuah pondasi atau kerangka rencana untuk kita bisa melangkah jauh lebih lama, dan kita harus punya rel atau jalur di situ aja untuk mencapai sesuatu. Jadi blueprint itu bisa dikatakan rencana jangka panjang gitu loh. Nah, kemarin ya nggak sengaja gitu, bukan nggak sengaja, emang gue sedikit memperhatikan bagaimana timnas Indonesia itu cukup membanggakan bagi gua. Kenapa? Karena bagi gua timnas Indonesia sekarang sudah berubah ya. Yang dulunya mainnya cuman biasa aja, maksudnya ya nggak punya kerangka apa-apa. Sekarang udah tahu nih pondasinya mau kemana gitu loh. Nah, balik soal blueprint ini. Blueprint ini bukan hanya sebagai landasan dasar aja, tapi ini sebagai gimana kita itu memegang idealisme kita sendiri gitu. Nah, contoh, kalau kita tarik budaya di Jepang gitu ya, bagaimana Jepang ini menggambarkan tujuan atau gambaran besarnya melalui anime gitu loh. Salah satunya, bagaimana dia membuat kartun atau anime Kapten Tsubasa itu bisa mencapai atau bisa mendapatkan Piala Dunia gitu loh dengan kartun Tsubasa gitu loh. Sehingga apa? Sehingga JFA atau bisa dikatakan Federasi Sepak Bola Jepang itu punya blueprint 100 tahun ke depan. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan suatu rencana, pondasinya, kerangkanya, akarnya dari mana dulu, lalu kita buat jalurnya untuk mencapai tujuan itu. Nah, Jepang aja dengan negara yang nggak begitu besar, at least ya kita tahulah problem Jepang sekarang itu kan krisis manusia lah, dalam artian ya mereka secara reproduksi tidak produktif gitu loh. Masa kita kalah sih sama Jepang? Jepang itu punya blueprint yang begitu besar, punya mimpi begitu besar. Indonesia dengan rakyatnya 270 juta, masa sih nggak punya blueprint sama sekali? Nah, itu yang coba digambarkan oleh Pak Erick Thohir mungkin sebagai Ketua Umum PSSI dan juga pemerintah di belakangnya. Itu bagaimana Indonesia itu mempunyai sebuah simbol yang bisa membanggakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pencapaian timnas Indonesia gitu loh. Nah, kalau kita tarik dengan kemarin pertandingan Piala Asia Cup ya, antara Indonesia dan Irak, memang secara fisik jauh Irak lebih unggul, secara permainan juga Irak lebih unggul. Tapi yang gua amazed adalah permainannya yang nggak begitu monoton, enak dilihat, enak ditonton, dan yang dipasang itu adalah pemain muda. At least apa? Mungkin banyak yang menghujat, pemain kita itu terlalu muda kalau ikut timnas, kalau ikut Piala Asia, gak ideal, bukan umurnya yang matang. Ya mungkin itu bisa jadi benar, tapi sebenarnya mungkin rencananya adalah bagaimana nanti masa depan atau generasi muda Indonesia, pemain-pemain Indonesia itu bisa terbiasa melihat, bisa juga merasakan bagaimana atmosfer turnamen besar sebesar Asia Cup gitu loh. Asia Cup ya kalau nggak salah. Ya Asia Cup gitu. Karena Piala Asia ini penting untuk mengukur diri kita tuh sejauh mana gitu loh. Jadi kita jangan mengecilkan diri kalau kita itu hanya jago di AFF, harus juara dan segala macam. AFF itu di luar agenda FIFA loh, kalau kalian mau tahu gitu. Justru Asia Cup ini adalah harga mati. Untuk apa? Untuk Indonesia bisa membuktikan bahwa kita bisa punya taring di
negara Asia gitu loh. Karena kita memang layak secara skill, secara fisik, kita tuh punya gitu loh. Cuman fondasinya dulu gitu loh. Makanya itulah yang bisa sedikit kemarin gua miss ya sama pertandingan kemarin. Walaupun kalah, I don't care karena itu bicara proses. Yang penting kita punya blueprintnya, kita harus terus untuk berproses itu sih.